Dulu, pejabat sayap kanan Israel bersungut-sungut dan menentang gencatan senjata yang diupayakan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Donald Trump. Namun, kini mereka justru menyambut ide Presiden Amerika Serikat itu soal pemulihan Gaza. Yakni sebuah kebijakan yang berpotensi membuat warga Gaza tertendang dari tanahnya demi bisnis perumahan elit. Tapi, kebijakan inilah yang sudah didukung oleh para pejabat sayap kanan Israel sejak lama. Itulah mengapa sayap kanan Israel segera memberi sinyal persahabatan kepada Trump. Bahkan tanpa menunggu aba-aba dari Trump, pejabat sayap kanan Israel telah merancang sebuah rencana pengusiran paksa warga Gaza. Bagaimana perbedaan sikap para politisi sayap kanan Israel terhadap Donald Trump selama 3 minggu belakangan? Pertama-tama, mari kita mundur ke belakang tepatnya ketika gencatan senjata Israel dan Hamas diberlakukan pada 19 Januari 2025. Saat itu, Netanyahu yang seolah tak punya pilihan memutuskan untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Kelompok sayap kanan dalam parlemen atau Knesset jelas tak satu suara dengan Netanyahu. Bagi mereka, menyetujui gencatan senjata dengan Hamas sama saja dengan mengaku kalah terhadap proksi Iran itu. Bahkan, dua menteri sayap kanan Israel secara terbuka menyatakan penolakannya atas kesepakatan gencatan senjata. Mereka adalah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Ben-Gvir bahkan memilih nekat hengkang dari parlemen alias mengundurkan diri untuk menyuarakan penolakan kerasnya atas diberlakukannya gencatan senjata. Padahal, Ben-Gvir selama ini dianggap sebagai tangan kanan Netanyahu dalam menyusun strategi terkait pertahanan dan keamanan Israel. Namun nasi sudah menjadi bubur. Ben-Gvir bersama dua menteri lainnya memutuskan untuk mengundurkan diri pada 19 Januari 2025. Beda dengan Ben-Gvir, Smotrich tak mengundurkan diri. Namun Smotrich menegaskan ia tak segan untuk menarik semua dukungannya dari pemerintahan jika Netanyahu menghentikan perang sementara tujuan mereka belum tercapai. Adapun tujuan yang dimaksud adalah pelenyapan total Hamas di Gaza, pemulangan seluruh sandera Hamas, dan memastikan Gaza tak menjadi ancaman bagi Israel. Penolakan Ben-Gvir dan Smotrich secara tak langsung menjadi kritik dan sikap kontra mereka terhadap Donald Trump. Pasalnya, meski skema gencatan senjata 3 tahap digagas oleh Joe Biden, namun Trump merasa dirinya lah yang berjasa mewujudkan kesepakatan itu. Trump bahkan muncul menjadi pendukung kuat kesepakatan gencatan senjata. Awalnya, sikap Trump yang mendukung gencatan senjata tampak kontras dengan pejabat sayap kanan Israel. Namun, di balik dukungannya terhadap gencatan senjata, ternyata ada kalbulus yang tersembunyi. Ya, setelah mendorong kesepakatan gencatan senjata, kini Trump justru ingin mengusir warga Palestina demi mendirikan perumahan elit di Gaza. Sebuah ide yang menorehkan senyum di wajah para pejabat sayap kanan Israel. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Setelah bertahun-tahun mendorong pengusiran warga Palestina dari Gaza untuk membangun permukiman Yahudi di kota tepi laut itu, gagasan para pejabat sayap kanan akhirnya selaras dengan orang nomor 1 di Amerika Serikat. Sambutan positif segera dikirimkan oleh para sayap kanan Israel, termasuk Menteri Pertahanan Israel Katz terhadap ide Trump soal pemulihan Gaza. Bahkan tanpa aba-aba, Israel Katz telah mulai menyusun rencana militer untuk warga Gaza yang ingin keluar dari wilayah kantong tersebut. Katz menyebut para warga Gaza yang dengan sukarela ingin keluar dari Palestina bisa melewati jalur udara dan darat. Namun, Katz tak merinci di mana warga Gaza akan bermukim setelah terusir. Katz juga tak menyebut apakah warga Gaza yang terusir bisa kembali ke tanahnya kembali atau tidak. Selain Katz, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar juga menyatakan dukungannya atas pengusiran warga Palestina dari Gaza. Sa'ar menyebut bahwa Hamas tak mungkin bisa memimpin Gaza. Untuk itulah, Sa'ar menilai bahwa kehadiran Amerika Serikat yang ingin mengobrak-abrik Gaza merupakan salah satu solusi bagi Palestina masa depan.
צריך לנסות למצוא פתרון אחר, פתרון שונה, וזה מה שמנסה לעשות נשיא ארצות הברית, ואנחנו רק יכולים לברך על זה. Sarah bahkan menyebut bahwa Gaza tak memiliki masa depan. Ditambah, Sarah menilai jika Hamas dibiarkan mengelola kota itu, bisa-bisa Gaza juga akan menjadi kegagalan sama seperti ketika otoritas Palestina menguasai wilayah itu di masa lalu. ואני חושב שחשוב מאוד היום לשקול ולבחון גם רעיונות שהם מחוץ לקופסה. הרי עזה זה ניסוי שנכשל. הוא נכשל כשהוא היה בריבונות מצרית, הוא נכשל כשהוא היה אחר כך נמסר לרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו, הוא ודאי נכשל תחת שלטון חמאסי, וכל אדם שעיניו בראשו מבין שלעזה במתכונתה הקיימת אין שום עתיד. Di lain kesempatan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga tak bisa menahan senyumnya ketika Trump menyinggung soal pemulihan Gaza saat keduanya bertemu pada 4 Februari 2025. Lalu, dalam sebuah wawancara pada 5 Februari 2025 bersama Fox News, Netanyahu pun menekankan bahwa warga Gaza boleh kembali ke tanah mereka setelah rekonstruksi selesai dilakukan. Meski demikian, pernyataan Netanyahu tak bisa melunturkan skeptisisme publik akan tabiat Israel yang kerap mencaplok wilayah Palestina. Pertanyaannya, kira-kira apa yang akan terjadi jika Trump memuluskan rencananya? Ada sejumlah dugaan apa saja yang akan terjadi jika rencana Trump di Gaza benar-benar akan terwujud. Pertama, warga Gaza berpotensi kehilangan tanahnya karena dilarang kembali ke Gaza setelah Israel mencaplok wilayah itu ketika mereka mengungsi. Kedua, autokrat di negara lain memiliki pembenaran atas rencana penghapusan etnis jika melihat presiden sebuah negara adidaya melakukan program penghapusan etnis. Ketiga, terjadi gelombang pengungsian besar-besaran di Yordania, Mesir, dan Arab Saudi. Tiga negara itu jelas tak senang, sebab mereka harus menyediakan lahan dan menggelontorkan uang yang tak sedikit. Keempat, Gaza berpotensi menjadi ladang cuan bagi gurita bisnis Trump tanpa memberikan manfaat bagi warga Gaza. Walau didukung mati-matian oleh pejabat sayap kanan, rencana Trump soal Gaza jelas menuai berbagai penolakan keras dari banyak pihak. Sebab komunitas internasional pun telah berulang kali menyatakan akhir dari konflik adalah terwujudnya two-state solution. Pada Jumat 7 Februari 2025, proposal Trump soal Gaza baru tersampaikan secara lisan, belum diperiksa secara resmi oleh penasihat utama presiden. Masih ada kesempatan rencana itu batal diwujudkan. Kira-kira bagaimana keputusan akhir Trump soal Gaza? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.